tuan dari Zerk emas hitam yang dihentikan oleh Camilla sebelumnya, dan Yang Mulia Zerk emas hitam yang tersisa memandang Camilla dengan tak percaya. Suku mereka terbunuh, tapi sang jenderal akan pergi. Mo Yuntian mencibir, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan tiba-tiba beberapa master ras hantu langit berubah menjadi awan yang menakutkan dan melayang ke arah Camilla dan yang lainnya dari Black Gold Zerk. 4 orang yang mulia yang tersisa dari Black Gold Zerk bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar kata bunuh, mereka tidak bisa lagi menahan Jenderal Qiong yang terluka dan lainnya. Saat-saat luar biasa sebelumnya berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan, dan bilah emas hitam berubah menjadi langit. Badai bilah emas hitam meledak ke arah Mo Yuntian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Camilla of the Black Gold Zerk bahkan muncul di tangannya sebuah jimat. Jimat ini mekar dengan lingkaran hijau dan memiliki aura alami. Untuk sesaat, badai bilah emas hitam memenuhi langit, dan jimat hijau itu menyala, dengan momentum yang sangat mengejutkan. Tubuh Camilla meledak ke langit dengan bilah tajam emas hitam, menutupi 4 arah, dikombinasikan dengan nafas jimat hijau, bersiul ke arah Mo Yuntian, dan pada saat yang sama manik hitam muncul di tangannya. Manik hitam ini, Qin Chen tahu bahwa itu dicatat dalam warisan pil racun surgawi, dan diberi nama Blood Poison Bat. Itu disempurnakan dengan kehidupan dan darah dari tuan yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Ini memiliki racun yang kuat dan mematikan. Menurut kekuatan tuan yang jatuh, kekuatannya juga berbeda. Dan manik racun darah yang dikeluarkan oleh Camilla, dia khawatir setidaknya itu juga memiliki kekuatan puncak Sun. Namun, Qin Chen melihat Mo Yuntian mencibir di sudut mulutnya setelah melihat Camilla melepaskan kartu hall-nya satu demi satu. Melihat cibiran ini, Qin Chen langsung tahu bahwa bahkan jika Camilla emas hitam Zerk memiliki semua cara, itu mungkin bukan lawan Mo Yuntian. Karena lawan berani datang dengan begitu sombong, dia pasti punya kartu trufnya sendiri. Benar saja, pada saat badai pedang emas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan manik-manik racun darah dan jimat hijau, Mo Yuntian sekali lagi mendesak mangkuk hitam kuno di belakangnya. Dengan keras, mangkuk kuno hitam itu mengeluarkan nafas berkabut, dan Mo Yuntian sendiri dengan cepat dipenuhi awan gelap, yang seperti kabut, dan itu langsung menyelimuti Camilla, termasuk sekelompok Master Black Gold Zerk. Camilla hanya merasa pusing di benaknya, dan saat berikutnya terdengar ledakan dahsyat. Badai pedang emas hitam yang ditampilkan oleh orang-orang dari Black Gold Zerk segera membuat raungan keras, setelah tenggelam dalam awan gelap, dan beberapa orang yang mulia dari ras Black Gold Zerk tiba-tiba terkena benang sutra hitam yang tersapu dari awan, dan satu demi satu memuntahkan darah dan terbang keluar. Setelah orang-orang yang mulia ras Zerk emas hitam ini terbang keluar, mereka segera dikelilingi oleh para penguasa ras hantu Motian yang dibawa oleh Mo Yuntian, dan awan aura hantu langsung menyapu ke arah orang-orang yang mulia ini. Datang dan selubungi mereka di lembah sekaligus. Terdengar jeritan-jeritan dari lembah. Suku-suku Zerk emas hitam yang mulia ini dikelilingi oleh para penguasa suku hantu langit, dan mereka mulai membuat luka di tubuh mereka. Seluruh orang itu tertusuk oleh benang sutra hitam. Melalui tubuh, berjuang dengan rasa sakit dan mengaum, satu persatu terluka parah. Mereka dengan panik memacu badai pedang emas hitam, mencoba memotong benang hitam yang ditampilkan oleh beberapa master hantu langit ini, tetapi tidak berhasil. Badai pedang emas hitam mereka tidak dapat memotong benang hitam sama sekali. Kesenjangan itu hanya sesaat, dan benang hitam ini diselimuti asap hitam lagi, dengan cepat menutupinya, dan hanya masalah waktu sebelum jatuh. Tidak hanya yang mulia dari Black Gold Zerk ini yang dijebak dengan benang sutra hitam oleh para penguasa pencakar langit. Camilla di sisi lain juga tidak senang. Dia berlumuran darah, jimat hijau dan racun darah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Manik-manik itu dikelilingi oleh benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mangkuk kuno hitam itu juga digantung di udara, dan Camilla diselimuti oleh halo hitam terus-menerus dari debutnya. Di bawah lingkaran hitam dari mangkuk kuno hitam ini,
jimat hijau dan manik-manik racun darah yang dikeluarkan oleh Chamila tidak bisa bersemangat sama sekali. Benang hitam itu meningkat, dengan kekuatan ras hantu yang suram, dengan gila-gilaan melilit ke arah Chamila, dan Chamila hanya bisa dengan gila-gilaan memacu badai pedang emas hitamnya dan membombardir Mo Yuntian. Namun, Mo Yuntian muncul di tubuhnya dengan sepotong baju besi bersisik. Badai pedang emas hitam Chamila meledak di armor, hanya mengeluarkan suara nyaring, meninggalkan bekas luka di armor, tapi itu tidak melukai Mo Yuntian. Armor di lelang pasar gelap, itu benar-benar jatuh ke tanganmu, kata Chamila menatap Mo Yuntian dengan ketakutan. Baju besi di Mo Yuntian ternyata adalah baju besi pertama dari 3 harta pemanasan di lelang pasar gelap sebelumnya. Chamila tidak hanya marah, tetapi Qin Chen di sampingnya juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka baju besi ini dibeli oleh Mo Yuntian dari klan Hantu Langit. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Kemarahan di hati Chamila saat ini bisa dibayangkan. Di bawah serangan badai pedang emas hitamnya, pakaian dan rambut Mo Yuntian sedikit berantakan, tapi ekspresinya sangat tenang. Wajah Chamila pucat, butir-butir besar keringat jatuh setetes demi setetes, dan hatinya benar-benar putus asa. Pantas saja Mo Yuntian begitu percaya diri. Baju besi bagian dalam ini dapat menahan 30% serangan puncak Zun, dan dia bahkan belum mencapai puncak Zun, yang berarti baju besi ini dapat menahan 50% serangannya. Selain itu, basis kultivasi dan kekuatan Mo Yuntian sendiri berada di atasnya, bagaimana dia bisa melawan? Pada saat ini Chamila telah dibungkus dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mangkuk kuno hitam memancarkan lingkaran hitam, yang dengan kuat menjebaknya, dan membekukan jimat hijau dan manik-manik racun darahnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apalagi kepulan asap hitam dengan seutas benang sutra hitam di depan matanya perlahan mendekat ke arah jiwa alisnya. Chamila tahu bahwa selama benang hitam itu mendekati jiwanya, dia pasti akan mati, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengagitasi seluruh tubuhnya, dia hanya bisa menghentikan kemajuan perlahan dari benang hitam. Itu hanya upaya sesaat. Semua Master Black Gold Zerg yang masih sangat arogan sebelumnya berada dalam krisis, dan nyawa mereka tidak diketahui. Tidak jauh dari sana, mata Qin Chen berkilat. Dia tahu bahwa Mo Yuntian tidak lemah, tetapi dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Dia awalnya berencana untuk menunggu Mo Yuntian dan orang-orang Zerg emas hitam merugi, dan mendapat untung dari mereka, tetapi sekarang tampaknya jika dia tidak bergerak, dia takut orang-orang Zerg emas hitam akan mati. Qin Chen melintas di dalam hatinya dan membuat keputusan dalam sekejap. Dia adalah orang yang sangat menentukan, dan tentu saja tahu bahwa ini adalah waktu untuk serangan diam-diam. Jika tidak, setelah Mo Yuntian memecahkan Chamila, efek serangan diam-diam akan hilang. Pada saat Qin Chen memutuskan untuk bergerak, cincin pedang jahat tiba-tiba muncul di tangan kanannya, dan aura pedang besar muncul di tangannya. Pedang itu menebas dengan gila-gilaan. Aura pedang yang ganas tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dengan niat membunuh yang menakutkan tanpa akhir, mengembangkan kekuatan ilahi yang besar, dan menebas Mo Yuntian. Pada saat Qin Chen bergerak, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Mo Yuntian, seolah-olah dia tahu bahwa Qin Chen akan menyerangnya. Pada saat niat pedang jahat Qin Chen menyerangnya, Mo Yuntian tiba-tiba berbalik. Awan gas hantu yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, memancarkan senyum aneh yang suram. Dengan keras, Qin Chen menginduksi niat pedang menakutkan yang dibentuk oleh cincin pedang jahat, dan membanting awan asap hantu yang ditampilkan oleh Mo Yuntian, menghancurkan awan asap hantu, dan niat pedang yang mengerikan tiba-tiba membawanya dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, itu sekali lagi jatuh pada Mo Yuntian. Dia mendengar letupan, jejak muncul di baju zirah bagian dalam Mo Yuntian, dan seluruh orang mundur beberapa langkah, tapi itu tidak lebih dari itu. Setelah mengalami perlawanan dari asap hantu dan setelan baju besi setelah itu, Qin Chen tidak hanya gagal membunuh Mo Yuntian,
tetapi juga gagal menyebabkan dia cedera serius sekecil apapun. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir termasuk Chamila. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin bocah dari klan Wala yang terluka parah oleh komandannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Aku tidak tahan lagi. Menurutmu kapan kamu bisa menanggungnya? Kata Mo Yuntian menekan Chamila dengan mangkuk kuno hitam, dan mendengus. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia jelas menderita kehilangan yang kelam, tapi dia langsung mencibir dan menatap Qin Chen dengan sedih di sudut matanya. Itu semua mengejek. Apakah kamu tahu aku akan menembak? Kata Qin Chen tidak berpura-pura lagi, menyipitkan mata ke arah Mo Yuntian, dan berkata sambil terkekeh, tanpa frustrasi sedikit pun karena kegagalannya dalam serangan diam-diam. Dia tidak menyangka Mo Yuntian ini begitu lihai, dia tahu dia berpura-pura. Kapan dia bisa melihatnya? Atau maksud Anda pihak lain tidak pernah percaya pada diri sendiri? Sejak kamu terluka parah secara langsung oleh Black Gold Zerg, aku curiga, bagaimanapun juga, kamu adalah senior yang diperlakukan dengan hormat oleh Jenderal Besar Suku Wara, dan kamu sangat lemah. Jika aku belum pernah melihat Anda sebelumnya tidak masalah jika Anda tahan, tetapi pada saat di Galaksi Nether, kapal luar angkasa Anda dapat bertahan dengan aman setelah menembus segitiga maut Bermuda. Aku tahu kamu tidak mudah. Kata Mo Yuntian mencibir, tapi kamu tidak mengecewakanku. Saya menggunakan 4 poin kekuatan untuk menekan Chamila dari Black Gold Zerg, dan menggunakan 6 poin energi untuk memperhatikan Anda sepanjang waktu. Itu bisa menyakitiku, tapi meski begitu, kamu juga mati untukku. Saat Mo Yuntian mengucapkan kata kematian, benang hitam pekat meledak dalam kepulan asap yang sudah dekat dengan dada Qin Chen. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada yang menjebak Chamila. Benang sutra hitam yang berdebar kencang tiba-tiba mengelilingi Qin Chen. Tuan, di lembah, Jenderal Qiong dan lainnya, yang telah dijebak sampai mati oleh Black Gold Zerg, juga tiba-tiba menjadi energi, semuanya marah. Chamila, yang melarikan diri karena Qin Chen, menatap kosong ke arah Qin Chen dan Mo Yuntian, serta benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Qin Chen, serta suku Wara yang sebelumnya masih lamban, tetapi sekarang hidup. Keringat dingin di belakangnya tidak lagi menetes, tetapi langsung menetes ke bawah. Ternyata saat Mo Yuntian bertarung dengan mereka, dia belum mencoba yang terbaik. Sekarang itu adalah kekuatan penuhnya. Dengan benang hitam yang luar biasa ini, Chamila merasa kedinginan, apalagi melawan. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pria yang tampaknya hanya yang mulia setengah langkah telah berpura-pura menjadi babi dan harimau. Dia terluka di tangan Black Gold Zerg hanya berpura-pura. Itu adalah babi saat ini, dan Chamila juga mengerti bahwa alasan orang berpura-pura terluka bukanlah untuk berurusan dengannya, tetapi untuk Mo Yuntian. Dari sini terlihat jelas bahwa masyarakat suku Wala telah lama menemukan jejak-jejak suku hantu Motian. Hanya diri sendiri, dengan bodohnya menganggap pihak lain sebagai mangsa. Dari awal hingga akhir, tak satu pun dari tujuan mereka ada di pihak mereka sendiri, dan hati Chamila tenggelam. Sungguh suku Wara yang licik, suku Black Gold Zerg merasa dingin di mana-mana, meskipun dia tahu bahwa Qin Chen tidak dapat menyembunyikan ini, tetapi seorang pejuang yang bahkan tidak memiliki aura seorang Zun begitu kuat, belum lagi melihatnya, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi dia mengira pihak lain itu idiot, tapi dia tidak tahu bahwa dia yang idiot. Yang mulia lainnya dari klan Zerg Emas Hitam yang masih bernafas di satu sisi juga memandang Qin Chen dan klan Wala dengan kaget, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipermainkan oleh kedua belah pihak.